Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Pemirsa, kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Ya, kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya adalah aset-aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pemirsa, diduga kiai mencabuli santriwati, ribuan warga geruduk Ponpes di Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan korban kebejatan sang kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan, salah satu korban dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024. Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA
Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini dalam tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agir, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pelaku siaran langsung pornografi mendapatkan omset 5 miliar rupiah setiap bulan di Tangerang, Banten. Pelaku telah 5 tahun beraksi. Seorang wanita ini melakukan siaran langsung menampilkan adegan pornografi sendirian di wilayah Tangerang Selatan. Penonton siaran live ini memberikan hadiah beragam. Pelaku semakin berani jika penonton memberikan hadiah yang nilainya besar. Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Tangerang Selatan yang dijadikan sebagai tempat siaran langsung. Polisi menemukan peralatan siaran langsung. Ternyata pelaku juga melakukan praktik judi online. Penggerebekan ini dilakukan berkat aduan masyarakat terkait praktik judi online sekaligus siaran langsung pornografi. Modus yang dilakukan pelaku menyiarkan adegan pornografi hingga hubungan intim dewasa pada situs judi online. Pemeriksaan polisi, pelaku telah melancarkan aksinya sejak 5 tahun terakhir. Cukup fantastik, di mana per bulan mencapai 5M atau 5 miliar rupiah, sedangkan omset dari masing-masing host kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.500 US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 25 juta rupiah per 5 hari kerja. 3 tersangka telah ditangkap polisi, 1 wanita dan 2 pria. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebagai bentuk rasa simpati dan duka cita atas musibah kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL komuter lain, sejumlah warga memberikan karangan bunga dan buket di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Ya, warga berharap agar tragedi yang menelan 16 korban jiwa dan ratusan korban luka tidak terulang kembali. Karangan bunga serta taburan bunga terlihat memenuhi sejumlah titik di area stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang tidak hanya dari sekitar lokasi, namun juga dari berbagai wilayah lain. Mereka sengaja datang untuk menyampaikan rasa duka mendalam serta memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol rasa simpatik pada duka sekaligus bentuk solidaritas masyarakat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya setiap hari melihat orang pada naik kereta, biarpun cuma lewat berita. Sampai sebegitunya mereka mencari uang. Gitu. Apalagi korbannya wanita semua ya? Wanita semua, pejuang-pejuang ya, mencari nafkah. Saya jarang naik kereta, tapi kalau lagi barengan sama mereka sampai astagfirullahaladzim, sampai sebegininya mereka memaksakan untuk sampai di tujuan kerja. Foto ini sebagai penghargaan buat para korban. Dan insya Allah Sul Khotimah mereka adalah perempuan hebat. Dan terakhir update sudah ada 16 orang dan saya berharap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aksi simpati ini diharapkan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban serta pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.